Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa S2 TV Bandung, dimanapun Anda berada. Saya Alif Farmani, saat ini sedang berada di UTC Dago Hotel Bandung dalam rangka memperingati HUT BANI Bandung yang ke-22 tahun dan juga HUT BANI Arbitration Center yang ke-48 tahun dalam seminar nasional bertajuk Arbitration Agreement and Legal Consequences yang diselenggarakan oleh BANI Bandung bekerjasama dengan BANI Palembang, Institut Arbiter Indonesia dan juga TBL serta Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Dalam rangka HUT BANI Arbitration Center yang ke-48 dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Bandung yang ke-22 tahun menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk Arbitration Agreement and Legal Consequences pada Senin 20 Oktober 2025 di UTC Dago Hotel Bandung. Acara ini dihadiri oleh para advokat dan simpatisan yang hadir langsung baik luring maupun daring. Kegiatan seminar ini dipandu oleh pemantik Bapak Dr. Haji Asep Rojali, SH.MH, MIEERB, CIM, dan Ibu Rina Budiswara, SH.SP1, EIIERB, CIM. Haji Bambang Haryanto, SH.MH, FCB, ERB, FIIERB, menyatakan bahwa prinsip utama dari arbitrase, yakni kerahasiaan, membuat masyarakat belum mengenal bahwa proses penyelesaian sengketa bisa selain pengadilan. Namun, mulai dikenal secara luas setelah muncul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baik, pertama saya harus berkomentar bahwa acara ini berlangsung dengan baik ya acaranya. Jadi kita bicara hari ini diskusi tentang arbitrase. Bagaimana arbitrase ini penting dalam dunia bisnis di Indonesia dan juga penting buat berbagai profesi hukum di Indonesia. Kemudian kita masuk tadi ke soal bagaimana supaya bisa masuk ke wilayah arbitrase. Tentu ya yang kita bicara dalam seminar ini soal perjanjian arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase itulah yang mengatur atau menentukan bahwa semua sengketa bisnis yang telah diperjanjikan bisa diselesaikan dalam proses arbitrase. Nah, kenapa lewat proses arbitrase? Karena mekanisme arbitrase itu lebih cepat dan sifatnya final and binding, kemudian juga yang paling penting tertutup atau rahasia. Dan itu yang paling penting buat masyarakat bisnis, agar semua persoalan mereka tidak perlu publik mengetahui, yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sehingga memang arbitrase ini menjadi penting dan dipahami oleh berbagai profesi, bukan hanya buat notaris, pengacara, dosen, terutama buat para pelaku bisnis. Itulah pentingnya diskusi hari ini. Sebelumnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia didirikan oleh Kadin tahun 1977 sebagai antisipasi persoalan-persoalan bisnis yang dihadapi oleh dunia usaha. Kadin memandang perlunya forum lain yang mesti dilembagakan selain pengadilan, maka lahirlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dr. Haji Jafar Siddiq, SH.MH, MKN, FCB, ERB, FIIERB, CIM, kemudian menjelaskan peranan dari BANI, yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa, perbedaan pendapat, atau perselisihan dalam rangka menegakkan hukum. Terima kasih, Alhamdulillah agenda seminar nasional pada hari ini dengan tema Arbitration Agreement and Consequences, ya, Legal Consequences, alhamdulillah sudah lancar dilaksanakan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BANI Jakarta, ya, BANI Arbitration Center, kemudian juga kepada semua pihak, ada AIME, kemudian ada dari instansi-instansi, ya, dari instansi maupun dari para akademisi, kemudian ada juga dari
para praktisi ya, alhamdulillah antusias sekali. Pesertanya hadir sangat antusias di ruangan ini secara hadir tatap muka, luring, kemudian juga dihadiri lebih dari 200 partisipan ya, lebih dari 200 partisipan tadi melalui link Zoom maupun live streaming. Alhamdulillah ini tentu dalam rangka sosialisasi mengenai arbitrase khususnya dari BANI Bandung. Ini tentu dalam rangka memperingati hari ulang tahun BANI yang ke-48. Kemudian untuk BANI Bandung sendiri ini ulang tahun yang ke-22. Tentu kalau dilihat dari usia mungkin sudah sangat senior ya. Mudah-mudahan peran serta dari BANI ini akan bermanfaat bagi masyarakat, para pencari keadilan. Sementara itu, Dr. V. Saptarini, SHMM MIIARB, menyoroti masalah lingkungan, bahwa pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa kemudian mengorbankan kebutuhan untuk generasi masa depan untuk mandiri, pengerusakan lingkungan, emisi karbon, pemanasan global saat ini menjadi kepedulian bersama, termasuk bagi para pelaku bisnis menjadi bisnis yang ramah lingkungan. Diperlukan instrumen hukum supaya lingkungan tetap terjaga, seperti klausul perjanjian sustainability, dan sengketa yang bisa muncul darinya dapat diminimalisir melalui arbitrase. Terima kasih. Saat ini dunia kita sedang menghadapi isu perubahan iklim. Kita ngerasain banyak sekali yang dampaknya kan, tidak usah diceritakan, tapi kita bisa merasakannya. Nah, selain kesadaran dengan adanya isu perubahan iklim, kesadaran untuk kemudian sama-sama bahu-membahu membuat iklim dunia menjadi lebih bisa tertahan suhunya, nggak terus melonjak tidak sesuai dengan Paris Agreement, ya itu dibutuhkan upaya bersama. Nah, arbitrase ini mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan ESG dan juga sustainability. Maka pada saat kita beracara, kita menggunakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase, maka kita juga menjadi upaya untuk kita menjaga isu iklim. Masa depan anak cucu kita tergantung pada kita. Maka itikat baik dari kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan, karena masalah itu adalah bagian juga dari kehidupan. Itikat baik untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, bertanggung jawab, itu juga menjadi satu pilihan. Terima kasih. Dr. Prita Amalia, SHMHEIIARB, turut mengingatkan kembali bahwa arbitrase tidak saja untuk sengketa privat, tetapi juga untuk sengketa publik. Sehingga, dalam perjanjian-perjanjian internasional di mana yang terikat adalah negara, bukan arbitrase komersial, melainkan arbitrase yang bersifat publik maupun arbitrase penanaman modal. Oke, ya, jadi sekarang ini kan kita hidup di era teknologi informasi ya. Kalau dulu kita hanya ada internet, sekarang justru juga ada AI yang sebetulnya ini bisa bukan dilarang, tapi justru banyak digunakan untuk mendukung profesi kita gitu ya. Sehingga sebetulnya penggunaannya tentunya harus secara bijak dan tentunya akan lebih mempermudah tugas dan pekerjaan kita seharusnya, di mana untuk bisa mengetahui penggunaannya juga dengan baik dan outputnya yang sesuai dengan yang diharapkan, kita menggunakan kompetensi kita gitu ya, karena mungkin ada keterbatasan bagaimanapun dari satu teknologi informasi, ada kelemahan yang sebetulnya itu bisa kembali dikoreksi gitu ya, atau diuji lagi, di challenge lagi dengan kompetensi yang dimiliki oleh kita. Dan ini juga tentunya diimplementasikan dalam proses arbitrase baik itu bagi para pihak, baik itu sebagai
sebagai arbiternya itu sendiri. Jadi perkembangan teknologi informasi itu seharusnya sebagai suatu tools untuk mempermudah pekerjaan, tapi tidak untuk mengandalkan semua pekerjaan itu menggunakan teknologi informasi. Jadi tetap memerlukan kepakaran ya, kompetensi sehingga bisa optimal hasilnya. Pertama, kami mengapresiasi adanya kegiatan seminar yang diadakan di Bandung dalam rangka Bani Bandung, dalam rangka acara ulang tahun HUT Bani Arbitration Center yang ke-48 dan Bani Bandung yang ke-22. Seminar ini sangat strategis temanya dan tentunya sangat bermakna bukan hanya bagi para praktisi, notaris, PPAT, dan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Intinya bahwa betapa pentingnya tentang arbitrase. Kan kalau kita lihat judul di situ kan arbitration agreement dan legal consequence. Jadi betapa pentingnya perjanjian arbitrase. Sehingga nanti ke depan masyarakat akan semakin tahu bahwa ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tapi kuncinya itu tadi, harus ada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Apakah itu dibuat secara di bawah tangan ataukah dibuat secara notaris. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan seminar ini akan terus berlanjut, tidak hanya dengan materi seperti ini dan berkelanjutan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ke depan senantiasa masyarakat semakin tahu betul mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ya, ini kegiatan yang luar biasa dan cukup strategis ya, dari narasumber yang dihadirkan luar biasa, mempunyai kompetensi tingkat tinggi untuk bagaimana mengurangi perkara di pengadilan, bagaimana melakukan keberpihakan kepada pelaku bisnis untuk bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara elegan, tidak harus berlama-lama membuang biaya yang besar gitu kan, dan tetap terjaga reputasinya ya. Oleh karenanya kegiatan ini perlu terus dilakukan ya, karena ini sangat membantu dan perlu dikuasai oleh seluruh profesi hukum ya, terutama kalangan advokat ya, praktisi di akademisi, notaris dan sebagainya ya, karena ini membantu masyarakat sekali. Nah, terkait membantu masyarakat, apa pesan Bapak untuk masyarakat, Pak? Pesan saya khususnya tentu saja bagi para pengusaha ya, atau siapapun yang mau membangun kerjasama bisnis, jadikan arbitrase sebagai pilihan hukum utama, karena dengan memilih penyelesaian selisih sengketa usaha melalui arbitrase ini ya, para pengusaha jelas reputasinya tetap terjaga, masalahnya terselesaikan dengan baik, tidak harus membuang banyak waktu dan biaya. Alhamdulillah, saya dari Universitas Lambuana, saya sudah mengikuti seminar yang sangat menarik ini ya, yang digelar dalam rangka HUT ke-22 Bani Bandung dan HUT ke-48 Bani Arbitration Center, yang dihadiri oleh ratusan ya, kalau lihat dari Zoom itu mungkin 200 lebih ya, dan juga yang hadir langsung di lokasi, yaitu tentang perjanjian arbitrase ya dan konsekuensi hukumnya. Ini sangat menarik, bukan hanya buat para ahli hukum, tapi juga untuk para penekun ya, para ahli di bidang lain yang tertarik mendalami dunia arbitrase, karena ternyata terbuka peluang bagi para ilmuwan di bidang lain yang tadi seperti disampaikan narasumber bahwa beberapa pihak yang memenuhi syarat bisa menekuni profesi arbitrase ini. Nah, ini saya pikir langkah sosialisasi yang sangat baik ya dari seminar ini, karena banyak pihak yang merasa tercerahkan. Tadi juga dari audiens yang hadir di lokasi kan banyak menanyakan soal arbitrase, menunjukkan adanya ketertarikan ya untuk mendalami arbitrase secara lebih dalam lagi, mereka yang berasal dari bidang ilmu lain yang bukan dari ahli hukum. Nah, ini sangat menarik sebagai langkah sosialisasi yang sangat baik ya dari Bani Bandung dan didukung oleh Bani Pusat juga ya, untuk menggelorakan atau menyosialisasikan arbitrase secara lebih luas lagi. Acara pun ditutup dengan pemotongan kue dan pemberian apresiasi yang diserahkan secara simbolis.
Dari Bandung, Jawa Barat, Alifah Rahmani melaporkan untuk S2 TV.